Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang untuk Bapak dan Ibu semua. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan hal ini? Tubuh sudah lelah setelah seharian beraktivitas, mata pun mulai berat, tapi baru saja terlelap, tiba-tiba terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara bising, melainkan karena keinginan buang air kecil yang mendesak. Padahal, saat sampai di kamar mandi, seringkali jumlah urin yang keluar sangat sedikit. Meski sedikit, tapi cukup untuk membuat tidur jadi terputus dan sulit untuk kembali terlelap. Banyak lansia menganggap ini hal biasa, bagian dari proses alami menua. Tapi kenyataannya, tidak sedikit dari keluhan bangun malam ini berasal dari satu hal sederhana yang sering tidak disadari, kebiasaan minum air di waktu yang keliru. Bayangkan, hanya dengan mengubah waktu minum beberapa jam lebih awal, Bapak dan Ibu sudah bisa tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Bukankah itu lebih baik daripada terus-menerus bergantung pada obat tidur atau menahan rasa haus karena takut bolak-balik ke kamar mandi? Hari ini, mari kita pahami bersama cara minum air yang lebih bijak, cara yang bisa membantu tubuh beristirahat dengan tenang, sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 2 dekade, saya mendampingi para lansia di berbagai daerah, dari desa-desa kecil di Jawa hingga pelosok Sulawesi. Dan satu keluhan yang paling sering saya dengar di ruang praktik bukan tentang penyakit berat, tapi justru tentang sesuatu yang tampak sepele, gangguan tidur karena sering bangun malam untuk buang air kecil. Apa yang akan kita bahas hari ini bukanlah teori sulit atau pengobatan mahal, justru sebaliknya. Kita akan pelajari bersama cara minum air yang benar, sesuai dengan ritme tubuh orang dewasa di atas usia 60 tahun. Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah banyak hal. Cukup perhatikan waktu dan cara minum, dan tubuh akan merespons dengan lebih tenang. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton dari kota mana? Silakan tulis di komentar. Saya selalu senang membaca kabar dari berbagai penjuru Indonesia. Banyak orang mengira bangun malam untuk buang air kecil adalah hal wajar seiring bertambahnya usia. Memang benar tubuh mengalami perubahan, namun bukan berarti kita tidak bisa memahaminya dan menyesuaikan diri. Salah satu perubahan penting setelah usia 60 tahun adalah berkurangnya hormon bernama vasopresin. Hormon ini bertugas memperlambat kerja ginjal di malam hari agar tubuh bisa istirahat dengan tenang. Saat vasopresin menurun, ginjal tetap aktif menyaring cairan seperti di siang hari. Akibatnya urin terus diproduksi dan kandung kemih cepat penuh meski belum waktunya bangun. Salah satu perubahan penting setelah usia 60 tahun adalah berkurangnya hormon bernama vasopresin. Hormon ini bertugas memperlambat kerja ginjal di malam hari agar tubuh bisa istirahat dengan tenang. Saat vasopresin menurun, ginjal tetap aktif menyaring cairan seperti di siang hari. Akibatnya, urin terus diproduksi dan kandung kemih cepat penuh meski belum waktunya bangun. Tidak hanya itu, fungsi ginjal juga mulai melambat secara alami. Proses penyaringan cairan menjadi kurang efisien. Maka, meskipun Bapak dan Ibu minum dengan jumlah yang sama seperti dulu, tubuh butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan keseimbangan air. Cairan yang seharusnya diproses perlahan di siang hari justru tertahan, dan akhirnya baru disaring ketika malam tiba. Satu hal lagi yang penting, sensitivitas kandung kemih ikut meningkat. Jika dahulu kandung kemih bisa menampung 400-500 ml sebelum terasa penuh, kini sinyal ingin buang air bisa muncul saat baru 150 ml terkumpul, setengah gelas saja. Ketika sinyal itu sampai ke otak, tubuh akan terjaga meskipun sebenarnya belum perlu ke kamar mandi. Perubahan ini bukanlah penyakit, melainkan bagian alami dari perjalanan tubuh manusia. Namun jika kita memahami cara kerjanya, kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak. Seringkali, gangguan tidur bukan disebabkan oleh jumlah air yang diminum, tapi oleh waktunya dan bagaimana tubuh memprosesnya. Pak Samsul, seorang pensiunan guru dari Pekalongan, selama bertahun-tahun mengira bangun 2-3 kali setiap malam adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ia sempat mencoba berbagai cara, mengurangi minum air putih, minum jamu, bahkan pernah disarankan menggunakan obat tidur ringan. Namun hasilnya tetap sama, tidur tetap terputus, tubuh terasa lelah di pagi hari, dan pikirannya sulit fokus. Saat beliau berkonsultasi dengan saya tidak langsung memberikan obat. Saya hanya bertanya, "Pak, biasanya minum air paling banyak jam berapa?" Ternyata beliau minum 2 gelas air setelah makan malam dan masih minum teh manis sekitar pukul 9 malam.
Saat saya menjelaskan bahwa masalahnya bukan di jumlah air, tetapi di waktu minumnya, beliau tampak terkejut. Dengan sedikit penyesuaian, menggeser waktu minum air lebih awal di siang hari, dan membatasi asupan cairan setelah pukul 18.30, Pak Samsul mulai merasakan perubahan. Hanya dalam waktu 1 minggu, beliau bisa tidur nyenyak selama 5 hingga 6 jam tanpa terbangun. Dengan mata berkaca-kaca, beliau berkata, "Ternyata tubuh saya tidak rusak, Dok. Ia hanya perlu diajak bekerja sama dengan cara yang berbeda." Banyak bapak dan ibu yang percaya bahwa minum banyak air setiap hari itu menyehatkan. Dan memang benar, tubuh kita sangat membutuhkan cairan. Tapi, yang sering terlupakan adalah kapan dan bagaimana kita minum air. Karena itu bisa menjadi penentu apakah malam kita akan tenang atau terusik. Coba bayangkan ini, seusai makan malam, tubuh mulai lelah dan bersiap untuk tidur. Tapi justru saat itu kita minum 2 atau bahkan 3 gelas air sekaligus. Ginjal yang seharusnya mulai beristirahat justru dipaksa bekerja keras, menyaring cairan yang baru saja masuk. Ketika kandung kemih mulai terisi di tengah malam, sinyalnya langsung dikirim ke otak dan membangunkan tubuh dari tidur yang seharusnya masih dalam. Lalu ada pula kebiasaan minum teh manis, susu jahe, atau wedang hangat menjelang tidur. Rasanya hangat, menenangkan, seolah membantu tidur lebih cepat. Tapi apa yang sering kita lupakan adalah, meski hanya 1 cangkir, cairan itu tetap masuk ke dalam sistem tubuh. Bahkan beberapa minuman tradisional seperti teh jahe atau teh hijau bisa mendorong ginjal bekerja lebih aktif dari biasanya. Akibatnya tubuh menjadi lebih sering buang air, bahkan hanya beberapa jam setelah tertidur. Ada juga yang minum sedikit saja sebelum tidur, hanya karena khawatir haus di malam hari. Niatnya baik, tapi justru kebiasaan ini bisa melatih kandung kemih untuk mengirim sinyal terlalu cepat, meskipun belum benar-benar penuh. Tubuh pun bisa terbangun, padahal kandung kemih belum benar-benar penuh. Dan satu hal lagi yang sering dianggap sepele, minum air es dari kulkas saat malam. Untuk sebagian orang itu terasa menyegarkan, tapi bagi tubuh lansia, suhu air yang terlalu dingin bisa mengiritasi kandung kemih. Saraf di sekitarnya menjadi lebih sensitif, dan rasa ingin buang air muncul lebih cepat. Semua kebiasaan ini bisa dikoreksi. Tidak perlu berhenti minum, tapi cukup dengan memindahkan waktunya dan memberi jeda yang lebih bijak sebelum tidur. Sedikit penyesuaian, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi kualitas tidur bapak dan ibu. Setiap tubuh punya ritmenya sendiri, dan setelah usia 60 tahun, ritme itu mulai berubah pelan-pelan. Apa yang dulu terasa ringan kini bisa membuat tubuh gelisah, termasuk soal cairan. Karena itu, minum air bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal waktu. Bapak dan ibu, tubuh kita paling siap menerima cairan di pagi hingga sore hari. Di saat itu, jantung memompa darah lebih kuat, metabolisme berjalan cepat, dan ginjal bekerja lebih optimal. Itulah mengapa para dokter urologi menyarankan agar sebagian besar air yang kita minum, sekitar 70 hingga 80%, dikonsumsi antara pukul 6 pagi sampai 4 sore. Ketika minum cukup air di pagi dan siang hari, tubuh punya cukup waktu untuk menyaring dan membuang kelebihan cairan sebelum malam tiba. Kandung kemih pun bisa kosong saat waktunya tidur. Namun sebaliknya, jika air baru diminum banyak setelah pukul 5 sore, maka ginjal terpaksa bekerja di saat tubuh ingin beristirahat. Dan itu yang seringkali membuat kita terbangun di tengah malam. Bukan berarti harus berhenti minum setelah sore hari. Tidak. Tapi mulai pukul 5 sore, sebaiknya kita perlahan mengurangi. Bayangkan seperti lampu di rumah yang kita redupkan sedikit demi sedikit menjelang tidur. Minumlah sedikit demi sedikit, dan hanya ketika benar-benar merasa haus. Setelah pukul 7 malam, bila tidak ada anjuran khusus dari dokter, usahakan tidak minum lebih dari 1 gelas kecil. Lebih baik jika airnya hangat, karena lebih ramah untuk pencernaan dan kandung kemih lansia. Dengan mengatur waktu minum seperti ini, tubuh akan lebih mudah memasuki fase istirahat yang dalam. Dan tidur malam pun bisa kembali terasa utuh, tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Saya teringat seorang pasien saya, namanya Bu Rahayu. Usianya 71 tahun. Beliau tinggal di Surabaya, seorang janda pensiunan guru TK yang sangat menjaga kesehatan. Setiap malam sebelum tidur, beliau selalu minum wedang jahe hangat. Katanya, itu membantu tubuh terasa tenang dan hangat sebelum tidur. Kebiasaan ini sudah beliau lakukan selama lebih dari 5 tahun. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Hampir setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, Bu Rahayu terbangun karena ingin buang air kecil. Ia pikir itu wajar, karena usia sudah lanjut.
Tapi saat kami berdiskusi, saya tanyakan, "Ibu biasanya minum wedang jam berapa?" Beliau menjawab, "Sekitar jam 9 malam, Dok." Saya lalu sarankan beliau untuk tetap minum wedang jahe, tapi memajukan waktunya menjadi jam 6 sore. Dan sebelum tidur, cukup 2-3 tegukan air hangat saja, hanya jika benar-benar merasa haus. Perubahan kecil itu ternyata membawa dampak besar. Dalam 1 minggu, Bu Rahayu sudah bisa tidur 6 jam penuh tanpa terbangun. Dengan senyum lega, beliau berkata, "Saya baru sadar, ternyata bukan badan saya yang lemah, tapi waktunya saja yang perlu diatur." Satu kebiasaan yang sering saya temui di kalangan lansia adalah melewatkan waktu minum di pagi hingga siang hari. Mungkin karena sibuk menyiapkan sarapan, mengurus cucu, atau sekadar tidak merasa haus. Tapi yang terjadi kemudian adalah tubuh perlahan kekurangan cairan sepanjang hari. Dan saat menjelang sore atau malam, baru muncul rasa haus yang mendesak. Akibatnya banyak yang minum dalam jumlah besar setelah maghrib. Padahal tubuh kita tidak suka dikejutkan. Saat kita minum banyak air sekaligus di malam hari, ginjal yang seharusnya mulai melambat dipaksa kembali bekerja. Cairan yang masuk belum sempat diproses secara menyeluruh. Namun kandung kemih sudah mulai terisi saat tubuh ingin beristirahat. Karena itu, usahakan minum air secara merata sejak pagi. Setelah subuh, mulailah dengan 1 gelas kecil. Lanjutkan dengan 1 atau 2 gelas lagi sebelum dan sesudah makan siang. Jika dilakukan rutin, tubuh akan terhidrasi dengan baik dan rasa haus di malam hari pun berkurang secara alami. Saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu biasanya paling banyak minum di jam berapa? Kalau selama ini lebih sering minum saat sore atau malam, mungkin inilah saatnya untuk mencoba mengubah ritmenya. Perlahan saja, tubuh akan perlahan menyesuaikan diri, asalkan kita bersabar memberi kesempatan. Banyak lansia yang menjalani pengobatan rutin, mulai dari obat tekanan darah, obat diabetes, sampai vitamin atau jamu. Tak jarang, beberapa di antaranya dijadwalkan untuk diminum malam hari. Maka pertanyaannya muncul, kalau harus minum obat di malam hari, bagaimana agar tidak memicu buang air kecil? Jawabannya bukan dengan menghindari obat, tentu saja, tapi dengan cara minum air yang lebih bijak. Untuk menelan obat, tubuh tidak membutuhkan 1 gelas penuh. Cukup 2 atau 3 tegukan air hangat, sekadar membantu tablet masuk dengan nyaman. Kalau terlalu banyak, air akan segera diproses oleh ginjal dan masuk ke kandung kemih lebih cepat dari biasanya. Jika Bapak atau Ibu merasa haus setelah minum obat, cobalah satu cara sederhana. Minum perlahan, cukup 1 sendok makan air hangat setiap beberapa menit, bukan sekaligus. Metode ini biasa digunakan di rumah sakit untuk pasien gagal ginjal, agar tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani fungsi penyaringan. Kuncinya ada pada kesadaran. Obat tetap diminum sesuai anjuran dokter, tapi airnya diatur secukupnya. Dengan cara ini, kita bisa tetap menjaga pengobatan tanpa harus mengorbankan tidur malam yang tenang. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa ingin buang air kecil padahal baru saja ke kamar mandi? Atau terbangun karena sinyal mendesak, tapi begitu buang air, hanya sedikit yang keluar? Ini adalah tanda bahwa kandung kemih sedang memberi sinyal yang keliru. Salah satu penyebabnya adalah tubuh yang belum sepenuhnya rileks saat menjelang tidur. Ada cara sederhana yang bisa membantu. Duduk tenang selama 5 menit sebelum tidur. Letakkan 1 tangan di dada, 1 tangan di atas perut. Lalu tarik napas perlahan lewat hidung dan hembuskan pelan lewat mulut. Ulangi 5-7 kali. Gerakan ini mengaktifkan saraf parasimpatis, bagian dari sistem tubuh yang membantu memperlambat detak jantung, menenangkan pernapasan, dan merilekskan otot-otot di sekitar perut. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memijat lembut area perut bagian bawah dengan gerakan searah jarum jam. Tidak perlu kuat, cukup seperti membelai. Gerakan ini memberi sinyal ke otak bahwa tubuh siap beristirahat dan kandung kemih tidak dalam kondisi darurat. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan rutin, bisa membantu tubuh membedakan antara rasa ingin buang air yang benar-benar nyata dan rasa yang hanya muncul karena kecemasan ringan sebelum tidur. Dengan latihan ini, tubuh akan belajar kembali untuk tenang dan tidur pun bisa lebih nyenyak. Pak Arifin adalah seorang pensiunan tukang kayu di Bandung. Ia selalu menjaga gaya hidupnya tetap aktif, tapi ada satu kebiasaan yang lama ia anggap sebagai bentuk perawatan tubuh. Minum hampir 1 liter air setelah maghrib. Beliau percaya bahwa dengan minum banyak air di malam hari, tubuh akan lebih bersih, lebih segar saat bangun. Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam, ia terbangun hingga 3 kali hanya untuk ke kamar mandi. Tidurnya menjadi tidak dalam,
Tubuh terasa lesu saat pagi dan pikirannya tetap kabur hingga siang. Ketika kami berdiskusi, saya menyarankan beliau untuk tetap minum air, tetapi lebih banyak dilakukan sebelum jam 3 sore. Setelah pukul 6, cukup 1 gelas kecil, dan menjelang tidur, hanya jika benar-benar haus, cukup 2 tegukan saja. Dalam waktu 2 minggu, Pak Arifin mulai tidur nyenyak, hanya bangun 1 kali, bahkan kadang tidak sama sekali. Beliau berkata, "Ternyata tubuh saya butuh irama, bukan hanya jumlah." Sebuah pelajaran yang sederhana, namun sangat mengubah kualitas hidupnya. Banyak bapak dan ibu memilih makan malam dengan makanan yang dianggap ringan agar tidak membebani perut. Sayur bening, sup ayam encer, semangkuk kecil sayur bayam, atau lalapan timun dan tomat sering jadi pilihan karena terlihat sehat dan mudah dicerna. Tapi yang sering terlupakan adalah bahwa makanan-makanan ini mengandung banyak air. Cairan dari makanan memang tidak terasa seperti minum, tapi tubuh memperlakukannya sama. Apalagi jika dikonsumsi setelah maghrib saat ginjal seharusnya mulai melambat. Cairan dari makanan ini masuk perlahan ke sistem pencernaan dan kemudian ke ginjal tanpa kita sadari. Lalu beberapa jam setelahnya, saat tubuh baru saja mulai tenang, kandung kemih mulai mengirim sinyal. Tidak hanya itu, beberapa jenis sayur dan buah yang dikonsumsi mentah seperti timun, tomat, atau semangka juga mengandung asam alami yang bisa membuat dinding kandung kemih lebih sensitif. Akibatnya, meskipun urin belum banyak, rasa ingin buang air bisa datang lebih cepat. Terlebih jika buah atau lalapan ini dikonsumsi bersamaan dengan makan malam, maka risikonya bertambah. Karena itu, solusi terbaik bukanlah berhenti makan sayur, tapi mengatur waktunya. Sayur berkuah atau buah tinggi air sebaiknya dikonsumsi di siang hari saat tubuh aktif memproses cairan. Untuk malam hari, pilihlah sayuran kukus, tumisan ringan, atau sup dengan sedikit kuah. Dengan begitu, bapak dan ibu tetap mendapat nutrisi yang baik tanpa harus mengorbankan kualitas tidur malam. Bu Kartini tinggal di pinggiran Makassar dan dikenal sebagai ibu rumah tangga yang disiplin menjaga pola makan. Sejak pensiun, beliau semakin rajin menjaga pola makan. Setiap malam, beliau selalu menyiapkan salad segar berisi timun, tomat, dan perasan jeruk nipis. Menurutnya itu cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap sehat tanpa harus makan berat. Namun, selama hampir 2 tahun, Bu Kartini mengalami gangguan tidur. Hampir setiap malam, beliau terbangun 2 hingga 3 kali hanya untuk ke kamar mandi. Awalnya ia mengira itu karena usia, tapi semakin lama tubuhnya terasa semakin lelah. Saat berkonsultasi, saya tidak menyalahkan saladnya karena bahannya memang sehat. Saya hanya menyarankan untuk memindahkan salad itu ke waktu makan siang dan menggantinya dengan sayuran rebus yang lebih lembut di malam hari. Hasilnya sangat terasa. Dalam waktu seminggu saja, beliau sudah bisa tidur selama 6 jam penuh tanpa terjaga. Beliau mengatakan dengan senyum lega, "Ternyata yang saya butuhkan bukan obat, tapi waktu makan yang lebih tepat." Sebuah perubahan kecil yang memberi dampak besar. Salah satu penyebab yang sering tidak disadari dari buang air malam berlebihan adalah konsumsi makanan asin di malam hari. Banyak lansia menikmati kerupuk, acar, atau lauk bersantan dengan bumbu kuat sebagai teman makan malam. Rasanya memang nikmat, apalagi saat disantap hangat-hangat. Tapi setelah makan, tubuh mulai memberikan tanda-tanda lain. Rasa haus yang datang tiba-tiba, tenggorokan yang kering, dan dorongan untuk minum air lebih banyak. Garam dan bumbu asin membuat tubuh menahan cairan lebih lama dan mendorong kita untuk minum lebih banyak. Akibatnya, saat minum air setelah makan malam, ginjal kembali aktif justru di saat ia seharusnya beristirahat. Cairan baru diproses beberapa jam setelah makan, dan saat tubuh mulai tertidur, kandung kemih pun mulai terisi dan memberi sinyal untuk buang air. Solusinya bukanlah menghindari makanan favorit secara total, tapi memindahkan waktunya. Makanan asin atau berbumbu lebih baik dikonsumsi saat makan siang, ketika tubuh masih aktif dan siap bekerja. Untuk makan malam, pilih menu yang lebih ringan, lebih lembut, dan minim garam. Dengan begitu, tubuh dapat bersiap untuk istirahat dengan tenang, dan tidur malam pun bisa kembali nyenyak tanpa gangguan. Kadang, yang dibutuhkan tubuh bukan obat atau ramuan khusus, melainkan hanya perubahan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Dan saat bicara tentang gangguan tidur akibat buang air malam, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat perbedaan besar. Pertama adalah gerakan tubuh di pagi hari. Setelah usia 60 tahun, sirkulasi darah menjadi lebih lambat dan cairan cenderung berkumpul di kaki sepanjang hari.
Bapak dan Ibu mungkin tidak melihatnya sebagai pembengkakan, tapi ketika berbaring di malam hari, cairan itu mengalir kembali ke atas, menuju jantung dan ginjal. Itulah salah satu alasan mengapa produksi urin meningkat saat malam. Jalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah subuh, atau sekadar menggerakkan kaki saat duduk bisa membantu tubuh membuang kelebihan cairan sejak pagi. Kedua adalah posisi tidur. Banyak lansia tidur telentang dengan bantal tinggi. Namun, tidur menyamping ke kiri dengan bantal kecil di antara lutut dapat mengurangi tekanan pada kandung kemih dan melancarkan peredaran darah. Posisi ini juga membantu pencernaan dan membuat tubuh lebih rileks. Ketiga adalah pilihan pakaian tidur dan suhu kamar. Pakaian yang terlalu tebal atau selimut berat bisa membuat tubuh kepanasan, memicu keringat, dan akhirnya rasa haus di malam hari. Gunakan pakaian tidur berbahan katun yang ringan, dan biarkan udara mengalir dengan baik di kamar. Jika dilakukan bersamaan, 3 kebiasaan sederhana ini, gerakan ringan di pagi hari, posisi tidur yang nyaman, dan suasana kamar yang tenang, akan membantu tubuh membentuk ritme baru yang lebih seimbang. Dan ritme yang tenang inilah kunci dari tidur malam yang utuh dan memulihkan. Saya pernah mendampingi seorang ibu bernama Bu Sulastri, usia 69 tahun, tinggal di Lampung. Beliau mengira bahwa terbangun 3 kali setiap malam adalah bagian tak terelakkan dari menua. Setiap kali saya tanyakan, "Ibu minum air jam berapa?" Jawabannya selalu sama. "Setelah makan malam, baru terasa haus, jadi saya minum 2 gelas." Beliau tidak pernah menyangka bahwa perubahan kecil pada jam minum bisa membawa hasil besar. Setelah beliau mulai minum lebih banyak di pagi hingga sore, dan membatasi hanya setengah gelas air hangat setelah maghrib, tidur malamnya berubah total. Dalam waktu 1 minggu, beliau bisa tidur nyenyak selama 6-7 jam tanpa terbangun. Senyumnya kembali, dan beliau berkata, "Saya tidak menyangka tubuh saya masih bisa terasa segar seperti ini." Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita sebenarnya tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya berbicara dengan cara berbeda seiring bertambahnya usia. Kadang, ia tidak butuh obat mahal atau terapi rumit. Ia hanya menunggu kita mendengarkan, menyesuaikan, dan memberikan waktu yang lebih tepat untuk setiap kebiasaan. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa terbantu dengan satu pemahaman baru, saya ingin mengundang untuk berbagi di kolom komentar. Tulis saja satu kata, harapan. Siapa tahu, satu kata kecil dari Bapak atau Ibu bisa menjadi semangat bagi orang lain yang diam-diam mengalami hal serupa. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe saluran ini, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman sebaya, pasangan hidup, atau tetangga yang mungkin sering terbangun di malam hari. Bapak dan Ibu bisa saja sedang memberi mereka hadiah tidur nyenyak yang telah lama hilang. Semoga malam Bapak dan Ibu selembut angin pagi di bulan April, dan paginya setenang tegukan teh hangat pertama di bawah sinar mentari. Sampai jumpa.